ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Bapa yang setia, Maha mulia, Maha kuasa, adil dan benar segala perbuatannya. Bapa yang setia. Haleluya. Shalom. Selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas sampai pada hari ini, semuanya oleh karena kuasa kasih firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Sebab Ia berfirman maka ada, Ia berfirman maka jadi. Saudara terkasih, oleh karena itu sebagai kita anak-anak Allah yang dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan, yang dipanggil sejak dunia, sebelum dunia dijadikan, untuk kita hidup kudus, tidak bercacat celah, untuk memuji-muji kemuliaan Allah. Saudara terkasih, di dalam dunia yang gelap ini, saudara terkasih, yang kita anak-anak Allah hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, penuh dengan tipu daya muslihat iblis. Saudara terkasih, dunia dalam cengkraman, saudara terkasih, tipu daya muslihat iblis, saudara terkasih. Sebab itu kita anak-anak Allah dipanggil, saudara terkasih. Kita diutus untuk pergi dan kita diutus, saudara terkasih, seperti diutus ke tengah-tengah serigala, saudara terkasih. Sebab itu kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebab saudara terkasih, sebagai anak-anak Allah, dunia tidak mengenal kita dan dunia membenci kita. Sebab kita bukanlah milik dunia ini, saudara terkasih. Oleh karena Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang ada di dalam kita, roh kebenaran itu, saudara terkasih, dunia tidak mengenal kita, tetapi
kita mengenal roh kebenaran itu, sebab roh itu ada di dalam kita, saudara terkasih, sehingga dunia membenci kita, saudara terkasih. Jika kita milik dunia ini, tentu dunia ini tidak membenci kita. Tetapi karena kita bukan milik dunia ini, saudara terkasih, maka dunia tidak mengenal kita dan dunia membenci kita. Sebab itu, saudara terkasih, sebagai kita yang diutus bagaikan domba ke tengah-tengah serigala, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebab kita akan dianiaya, diserahkan, saudara terkasih. Kita akan mengalami berbagai macam aniaya, saudara terkasih. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita jangan takut, saudara terkasih. Sebagaimana Yesus Kristus yang ditolak, saudara terkasih, yang disesah, disalibkan, saudara terkasih, kita pun akan mengalami demikian. Sebab sebagai kita murid, tidak lebih daripada gurunya, saudara terkasih. Jika guru kita dianiaya, tentu kita dianiaya juga, saudara terkasih. Kita akan mengalami yang sama, saudara terkasih. Tetapi kita jangan takut untuk semua itu, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah takut kepada orang yang hanya dapat membunuh tubuh, saudara terkasih, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membunuh jiwa dan melemparkan tubuh kita di dalam api neraka, saudara terkasih. Sebab itu, sebagai kita yang diutus bagaikan domba di tengah-tengah serigala, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, saudara terkasih. Kita harus melayani, saudara terkasih. Apapun yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan beserta kita. Roh Kudus selalu mengajar kita, menopang kita, menuntun kita, memberikan kita kekuatan, saudara terkasih. Kita melayani bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, saudara terkasih. Biarlah kita, saudara terkasih, menjadi tawanan Roh Kudus itu sendiri, sehingga kita, saudara terkasih, jangan kita, saudara terkasih, hidup untuk melayani hawa nafsu kita, melayani keinginan-keinginan daging kita, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita melayani Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih-Nya Ia telah menebus segala dosa kita. Kita harus memberitakan keselamatan itu bagi kaum, bangsa, dan bahasa, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, barang siapa yang mengakui Yesus Kristus Tuhan di hadapan manusia, maka Yesus pun mengakuinya di hadapan malaikat-malaikatnya dan di depan Allah, saudara terkasih. Tetapi barang siapa yang menyangkal nama Yesus Kristus Tuhan di hadapan manusia, maka Tuhan pun, saudara terkasih, menyangkal nama kita di hadapan Allah dan para malaikat-malaikatnya, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, jika kita mengasihi Yesus Kristus Tuhan, kita melakukan firman-Nya, saudara terkasih, maka saudara terkasih, Allah akan
mengasihi kita, dan Tuhan Yesus bersama dengan Allah akan datang, dan kita makan bersama-sama dengan Allah Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, betapa kita sebagai anak-anak Allah yang dipilih sebelum dunia dijadikan untuk hidup kudus dan tidak bercacat celah. Melayani Tuhan adalah kesempatan bagi kita, saudara terkasih, agar di saat kita tidak berdaya lagi, saudara terkasih, hidup ini, saudara terkasih, kita berguna, saudara terkasih. Seperti lagu kita, hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya aku tak berdaya lagi, hidup ini menjadi berkat, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, betapa kita menerima, saudara terkasih, kewajiban, saudara terkasih, untuk melayani Tuhan. Saudara terkasih, kita mempunyai hak dan kewajiban, sebab kita telah menerima keselamatan itu, kasih karunia itu, oleh karena kasih Allah bagi kita yang diberikan dengan cuma-cuma, saudara terkasih. Dan kita yang memperoleh keselamatan itu, saudara terkasih, beroleh sukacita, beroleh hidup, beroleh kehormatan, mahkota, saudara terkasih. Dan hendaklah kita mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang masih dalam hidup dalam kegelapan, saudara terkasih. Dan Allah Tuhan Yesus memakai kita oleh Roh Kudus yang telah tercurah di dalam kita, agar kita memberitakan Injil keselamatan itu bagi kaum, bangsa, dan bahasa, saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, di mana zaman semakin sukar, kasih semakin dingin, dan manusia mementingkan dirinya sendiri, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita, anak-anak Allah yang kekasih, yang telah menerima kasih karunia anugerah yang berlimpah-limpah, menjadi pelita di tengah dunia yang gelap ini, menjadi garam dimanapun kita berada, memberikan rasa di mana kasih yang semakin tawar, saudara terkasih, agar di dalam kehidupan kita kemuliaan Allah Tuhan Yesus terpancar di dalam kehidupan kita, saudara terkasih. Sebab itu, biarlah di akhir zaman apapun keadaan kita, bersukacitalah dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Saudara terkasih, apapun keadaan kita, saudara terkasih, biarlah kita senantiasa mengandalkan Allah Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita dipakai, saudara terkasih, menjadi bencana yang indah untuk kemuliaan Allah, saudara terkasih. Dan Roh Kudus itu yang memimpin kita, menuntun kita senantiasa, yang mengajar kita akan firman Tuhan, saudara terkasih, yang menuntun kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, saudara terkasih. Dan kita semakin kecil, tetapi Yesus Kristus Tuhan semakin besar di dalam kehidupan kita. Kiranya sampai disinilah kesaksian firman Tuhan, dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna, Yesus Kristus Tuhan dalam persekutuan yang manis, dan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.